Bidan untuk negeri. Oke. Ya, nanti itu untuk Sukbaduy. Stunting itu masalahnya itu tidak hanya dari pola makan. Emang stunting dan gizi itu kayak apa sih Mbak? Motivasi yang tidak terpupuk itu dapat mengacaukan pemberian ASI. Punya KMS pasti tahu. Makan adalah proses belajar. Ibunya ini maunya gampang aja. Kalau kami yang dapatkan di lapangan seperti itu. Nasi uduk. Bubur ayam. Oh, bubur ayam. Yang nggak ada ayamnya. Oh iya benar. Tuh anak lahap banget makanya. Mungkin mereka baru nyoba sesuatu yang beda. Padahal santan itu kan sumber lemak ya, buat nambahin berat badan anak. Terus ada proteinnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat semuanya, balik lagi di podcast Sehat Milik Semua. Sebelum aku akan bahas tema menarik hari ini, teman-teman yang belum subscribe, yang belum like postingan, yang belum apalagi ya tonton konten-konten kita sebelumnya, yuk ditonton dulu. Dan jangan lupa nanti untuk juga menyebarkan konten kita hari ini, biar makin banyak engage-nya, beritanya makin tersebar kemana-mana, dan nanti jadi manfaat positif untuk semua yang nonton, utamanya dalam pengembangan program kesehatan di mana aja. Yang lain juga aku mau ngingetin, kita di LKC Dompet Duafa punya layanan hotline emergency Duafa atau HED. Teman-teman bisa telepon di 0811 16 17 101 untuk mendapatkan layanan emergency kesehatan apapun terkait advokasi atau BPJS, boleh juga kunjungan rumah sakit, atau mau pendampingan pasien, atau ternyata ada kejadian emergensi yang teman-teman lihat, feel free untuk kontak kita di 0811 16 17 101. Nah, pasti udah pada penasaran hari ini kita mau bahas apa dan dengan siapa. Hari ini aku akan welcome Mbak Meta Binduka Alexandriana, bener ya Mbak? Namanya panjang. Mbak Meta ini adalah pimpinan LKC Dompet Duafa Banten. Jadi ini adalah sosok wanita tangguh lainnya. Kalau kemarin teman-teman aku berharapnya udah nonton kontennya Dr. Tata, pimpinan LKC Dompet Duafa Pusat, mengenai gimana sih LKC 21 tahun. Yang belum bisa diklik dulu terus ditonton. Nah, hari ini kita menghadirkan another woman inspiring yang juga menjadi pimpinan nih, yang memegang tampuk kepemimpinan LKC Dompet Duafa. Here kita persilakan dulu Mbak Meta. Aku mau Mbak Meta memperkenalkan, terus kegiatannya ngapain aja nih Mbak sehari-hari? Waduh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, namaku Meta Binduka Alexandriana. Pilih udah fasih banget. Iya. Nama panjangku. Ya. Terusnya aku kegiatan aktivitasnya setiap hari pasti ke LKC, setiap hari Senin sampai Jumat di LKC untuk sesuai kontrak ya, saya sebagai untuk kepala LKC Dompet Duafa wilayah Banten. Oke. Begitulah kira-kira. Sabtu minggunya ngapain Mbak? Senin sampai Jumat, Sabtu minggu itu untuk bisnis lainnya. Oh, bisnis apa? Oh, kita ada bisnis. Oke, baiklah. Jadi penuh ya Mbak, Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu ternyata antara me time dan mengembangkan hal lain gitu ya. Buat keluarga juga yang pasti. Oh iya benar, itu yang utama ya. Baik, hari ini kita mau bahas banyak soal di Banten udah ngapain aja dan penanggulangan gizi dan lain-lain. Pertanyaan aku yang pertama nih Mbak, kalau kemarin teman-teman udah lihat LKC Dompet Duafa Sulsel dan Mas Asdin, boleh aku diceritain dulu kalau di LKC Dompet Duafa Banten programnya apaan aja, terus layanannya juga apaan aja, dan tersebar di mana aja sih Mbak? Oke. Jadi hampir sama mungkin ya, karena kita semuanya kan LKC sama semuanya wilayah dengan program-program yang sudah ada. Jadi kalau di 3 pilar di pelayanan, terus pemberdayaan dan pembelaan, kita ada pos sehat ya. Itu pos sehat kita itu ada 3
3 pos sehat yang tersebar di wilayah Tangerang dan Tangerang Selatan. Kemudian itu untuk pos sehat PTM ya. Kemudian kalau untuk kawasan sehat kita juga ada 3. Yang 2 ini udah mulai dari 2020 dan insya Allah nanti exit program di 2022 itu ada di Kota Serang, tepatnya di Kampung Gowok dan Kampung Cipocok. Kemudian yang untuk kawasan baru ini baru masuk awal di semester 2 tahun ini, itu di kawasan sehat di Desa Cibuah, yaitu Kabupaten Lebak, kecamatannya Warung Gunung. Nah kemudian tadi ada pos sehat, kawasan sehat, ada juga kita sudah masuk diamanahkan nih untuk memegang RDK dan kepesertaan atau kememberan dalam memenuhi pilar pembelaan tadi. Jadi alhamdulillah aktif di bulan Agustus running ya, September lah mulai aktifnya sampai sekarang, seperti itu Mbak Fili. Nah tadi kan ada kawasan sehat, ada pos sehat, terus ada RDK, banyak banget kan ya Mbak. Oh iya, satu lagi berarti nih yang belum kesebut. Ada lagi malah. Itu ada tambahan satu lagi yang masuk bulan ini tahun ini, yaitu BUN. Nah, BUN adalah ada Bidan untuk Negeri. Oke. Ya nanti alhamdulillah Banten terpilih nih untuk penempatan BUN yang lokasinya adalah di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, itu untuk suku Baduy. Oh, untuk suku Baduy. Oke. Berarti tadi ada sebanyak itu program, sedetail itu dari semua. Tadi ada pilar pelayanan, pemberdayaan, ada pilar pembelaan juga gitu. Nah, yang paling ya let's say kita urutkan gitu ya Mbak, dari sebanyak itu, apa sih yang banyak fokusnya sekarang permasalahannya utamanya di Banten tuh? Oke, kalau permasalahan ini sangat berhubungan ya, karena kita bergerak di bidang kesehatan. Let's say kita bilang stunting. Dalam hal ini adalah pemenuhan permasalahan gizi ya. Nah, stunting itu ternyata stunting itu masalahnya itu tidak hanya dari pola makan, ternyata ada spesifik dan sensitifnya itu sendiri. Menarik, kita udah bahas isu-isu tadi udah disebutin juga isu-isu stunting Mbak. Dalam perjalanan program atau dalam upaya program yang dilakukan, penanggulangan stunting kayak apa aja sih Mbak yang udah dilakukan? Ya pastinya untuk intervensi gizi yang sudah kami lakukan lebih ke spesifik ya, seperti pemenuhan nutrisi kepada anak-anak yang malnutrisi. Nah, jadi seperti pos gizi yang baru-baru ini nih kita selesaikan, itu pos gizi dengan pendekatan positif deviance. Aduh, berat nih, berat. Boleh kita biar sahabat sehat semua yang nggak nge-lag, boleh dikasih tahu dulu dikit Mbak, pos gizi itu apa sih? Ya, pos gizi itu adalah upaya untuk perbaikan gizi di suatu wilayah ataupun boleh dibilang masyarakat ya, di mana titik beratnya tidak hanya pemenuhan nutrisi, tapi juga perubahan perilaku dari pengasuh anak itu sendiri, seperti ibunya ya, terutama ini pengasuh utamanya. Jadi karena peran utama ataupun kalau kita bilang penyebab utama dari masalah nutrisi adalah pada anak ya, terutamanya masalah nutrisi pada anak adalah pola asuh. Itu yang paling utama. Jadi disinilah perannya pos gizi yang kita lakukan adalah mengubah perilaku menjadi positif. Oh oke. Kayak menularkan juga berarti seperti gitu ya Mbak ya. Gitu. Baik, tadi udah ada pos gizi, terus udah ada pendampingan nutrisi, terus apa lagi Mbak yang dilakukan? Ya, tentunya untuk melihat satu gizi kan harus ada penimbangan berkala ya, yaitu pengukuran antropometri. Itulah yang kita lakukan setiap bulannya di saat posyandu di seluruh kawasan sehat kita yang mempunyai program JKIA seperti itu. Nah itu untuk kita mendapatkan apakah status gizinya anak ini tergolong baik atau memang ada masalah. Itu setiap bulannya kita evaluasi. Oke, tadi kan kita udah bahas stunting. Terus Mbak Meta menjelaskan tentang intervensi gizi. Emang stunting dan gizi itu kayak apa sih Mbak? Aku agak-agak ini nih butuh. Stunting dan
tadi. Iya, stunting dan gizi. Gizi ya. Iya. Jadi kalau stunting adalah hasil akhir, kalau bilang hasil akhir ya, untuk pemenuhan nutrisi yang tidak adekuat atau tidak seimbang seperti itu. Nah, kalau stunting sendiri kan kita lihat dari kondisi perawakan, terutama tinggi badan. Kita lihat indikatornya TB/U ataupun PB/U ya. Seperti itu, dan ada hal lain yang juga menegakkan diagnosanya, yaitu dengan intelijen ataupun IQ-nya ya, seperti itu, kecerdasan lah gitu ya. Kemudian bagaimana stunting ini bisa menjadi seorang anak bisa menjadi stunting. Kalau kita lihat lagi, itu adalah riwayatnya. Riwayat dari 1000 hari pertama kehidupan. Itu bisa lihat dari 1000 hari pertama kehidupan, yaitu dari awal konsepsi kehamilan. Dari kehamilan. Nah, itu kita sudah mulai mantau. Jadi mengapa? Jadi di Banten tuh tadi karena fokus stunting dan upaya tadi aku boleh bilang stunting dan gizi berarti erat kaitannya gitu ya, Mbak. Banget. Nah, berarti dari Banten karena tadi ada 1000 HPK untuk menanggulangi ini udah di start programnya dari penanganan ibu hamil gitu ya, Mbak. Betul. Oke. Dari ibu hamil. Terus yang saat ini kita lakukan yaitu dari ibu hamil. Apa aja itu yang kita lakukan? Yaitu kita akan mengukur atau tadi ya untuk resiko KEK atau kurang energi kronis melalui lingkaran atas. Nah, kemudian juga ada untuk pengecekan HB ibu hamil. Nah, mereka ibu-ibu hamil yang mempunyai resiko akan kita intervensi. Intervensinya seperti apa? Yaitu pertama konseling gizi, kemudian penyuluhan seperti itu, dan pemenuhan akan kalau kita bilang kalau HB itu kan berarti kan mereka kurang akan zat besi. Maka kita akan edukasi tablet tambah darah, kemudian juga pemenuhan nutrisi yang tinggi zat besinya, Fa-nya, yaitu bisa didapat dari protein hewani ataupun sayur-sayuran hijau. Nah, kemudian kalau untuk KEK-nya sendiri gimana? Nah, ini ada lebih ke pola makan si ibu itu sendiri. Artinya mereka itu harus makan sesuai dengan diet ibu hamil, di mana ada penambahan kalori, karena ibu hamil itu makan tidak hanya untuk dia sendiri, namun juga untuk si janin yang ada di dalam perutnya. Nah, itu harus sudah dipenuhi dari awal konsepsi. Itu yang sudah kita lakukan di JKIA untuk program eliminasi stunting. Oke, berarti ini tadi udah fokus ke ibu hamil. Let's say ibunya melahirkan gitu ya. Ini udah ada anaknya. Habis itu tadi udah dijelasin juga sama Mbak Meta kalau anaknya tuh dilakukan penimbangan ya, penimbangan dan pemantauan gitu. Dari ini Mbak, dari maksud aku gini, ada programnya dari anaknya 0 hari nggak sih sebutannya? Dari baru lahir gitu ya, Mbak. Jadi program kita selain tadi ya ibu hamil tadi kan ada nah, di dalam periode ibu hamil kita juga ada namanya kelas laktasi. Kelas laktasi itu kita mulai dari trimester kedua. Karena kita berpedoman di 7 kontak menyusui itu harus dimulai di trimester 2. Artinya di trimester 2 ini ibu hamil sudah mendapatkan pengetahuan tentang ASI. Karena ASI, kita sudah tahu lah semuanya ya, mungkin ya. ASI itu adalah sumber makanan yang tidak bisa tergantikan untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Seperti itu. Jadi kita sudah memupuk pengetahuan dan motivasi, terutama sih motivasi ya. Karena khawatir nih, karena kalau sudah lahiran, motivasi yang tidak terpupuk itu dapat mengacaukan pemberian ASI. Seperti itu. Jadinya dia nggak menjadikan si ASI tadi sumber makanan utama. Betul. Ya Mbak. Nih menarik udah bahas ASI, soalnya aku suka dengar ASI eksklusif. ASI eksklusif apa sih Mbak? ASI eksklusif adalah ASI yang atau makanan atau cairan yang diberikan kepada bayi yang baru lahir 0 sampai 6 bulan tanpa ada tambahan apapun walaupun cairan atau minuman, kecuali obat dan vitamin berdasarkan resep dokter. Itu yang tidak menggugurkan ASI eksklusifnya. Berarti tadi udah ibu hamil, terus anaknya lahir, kita akan pendampingan juga gitu. Terus tadi setelah 6 bulan
Terus ada penimbangan juga. Tadi aku agak mau nanya soal cara penimbangannya, cara pengukuran status gizinya gitu ya Mbak. Soalnya ada TB per U dan lain-lain. Itu bisa dijelasin nggak Mbak? Itu kayak apa sih? Oke, untuk pengukuran yang paling utama adalah identitas. Identitas melihat tanggal lahir si bayi. Ya, itu harus penting banget karena karena ini nanti untuk compare usia yang valid gitu. Oh, oke. Karena biasanya orang lahirnya bulan ini gitu ya Mbak. Iya, ataupun langsung bilang ini umurnya 30 bulan, let's say gitu ya, 30 bulan, padahal dia lahirnya di tahun berapa gitu. Kalau pas gini aku kurang 2 bulan nih atau kelebihan 3 bulan nih kayak gitu kan. Oke, atau enggak dia langsung bilang tiba-tiba umurnya 2 tahun. Padahal ternyata belum nyampe ke 24 bulan gitu ya Mbak. Kayak gitu-gitu ya Mbak. Itu kan sering banget ditemuin ya di masyarakat. Kadang kan kalau posyandu maunya cepet-cepet aja nih. Nah ini yang kita tekenin ke kader-kader, Bu catat nomor saya pun jadi tanggal lahir gitu, tanggal lahir, identitas. Nah kadang kita sudah punya database-nya sendiri tuh dari kader. Jadi kader udah nyari database-nya supaya kita untuk dapat valid usianya. Terus yang diukur apa aja tuh Mbak? Lagi penimbangan. Yang pertama adalah berat badan. Berat badan itu kan BB-nya berarti berat badannya BB per U ya. Berarti nanti kita akan melihat status gizinya berdasarkan indikator BB per U atau bukan indikator, parameter BB per U, berat badan berdasarkan usia. Itu kita rujukannya adalah ke PMK antropometri yang terbaru itu tahun 2020. Salah sih 20 dulu ya, gitu ya. Seperti itu, atau ada yang baru lagi? Maaf ini. Tapi kayaknya itu udah ini ya Mbak. Selain berat badan per umur, apalagi Mbak? Nah ini erat kaitannya dengan indikator. Tadi stunting, berarti harus lihat TB per U ataupun PB per U. TB itu tinggi badan, itu pengukuran untuk usia 2 tahun ke atas. Nah kalau misalnya PB per U itu panjang badan, usia 0 sampai 24 bulan. Kalau PB kan berarti kan dia harus tiduran. Oh, kalau PB harus tiduran. Di tiduran gitu. Kalau tinggi badan berarti dia harus berdiri. Oke. Terus ada lagi satu lagi. Apa lagi itu, Mbak? Yaitu berat badan berdasarkan tinggi badan atau proporsionalnya. Jadi satu anak nih justru dia dapat apa ya tadi? Tolak ukurnya ada banyak ya satu anak nih. Berarti ada BB per U, berat badan per usia, TB atau PB per U, yang tinggi badan atau panjang badan per umur. Lalu ada berat badan berdasarkan tinggi badan. Jadi ada BB per TB. Ya, oke. Itu melihat proporsionalnya. Kita kan kadang suka lihat ya di sini anaknya kok kayaknya ini sih gemuk, padahal sih gemuknya ternyata dia berat badannya segitu tapi tinggi badannya nggak nyandang, namanya tinggi badannya nggak sesuai usia, jadi kayak buntet gitu. Atau malah sebenarnya dia tinggi badannya berat badannya bagus, cuman tinggi badannya terlalu tinggi, jadi jatuhnya kelihatan kurus gitu. Makanya setiap itu kita melihat dari 3 parameter ini gitu. Ada satu lagi nih, lingkar kepala. Banyak ya. Udah 3 sama 1 di awal-awal sih, karena kita tuh melihat boleh dibilang ini buat lihat kecerdasan sih gitu ya, karena kan kelihat lingkar kepala itu volume otaknya gitu ya istilahnya. Nah kita bisa lihat di lingkar kepala. Oh gitu. Ataupun ada. Berarti ada standar juga lingkar kepala yang di umur segini itu segini gitu. Nah kalau punya KMS pasti tahu. Aku agak-agak recap nih, berarti tadi udah hamil, terus melahirkan 0 sampai 6, terus sampai ke 24 bulan ada penimbangan. Nah, di tengah-tengah ini kan pasti ada masalah-masalah yang muncul gitu tuh, Mbak. Tuh biasanya dengan apa dilakukan pendampingannya? Intervensinya ya, lebih ke itu. Jadi kalau kita ngomong di usia, kalau tadi dibilang ya 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, itu adalah kita memantau pembelian ASI-nya. 6 bulan sampai 24 bulan adalah masanya MPASI atau makanan pendamping ASI. Nah, ini yang bisa jadi gap nutrisi ketika si anak tidak memiliki atau tidak terpenuhi nutrisinya, dan outputnya adalah berat badan yang tidak sesuai seperti itu. Nah itu banyak sekali dijumpai. Apa yang sudah kami lakukan adalah intervensinya, yaitu selain penyuluhan tentang MPASI, kemudian ada demo masak tentang MPASI. Kemudian demo masak nih ibu-ibu diajarin
cara Iya masak dong. gitu Mbak? Iya betul. Oke. Jadi mengetahui. Jadi dalam memasak ini bukan hanya belajar masak, tapi juga mengetahui apa sih yang harus ada di MPASI anak-anak kita gitu ya. Susunannya seperti apa sih? Seperti itu pola makan seimbang ya. Seperti itu. Kemudian setelah demo masak tadi ya, itu juga tadi saya sebutin ada konseling untuk mereka yang mempunyai masalah gizi. Jadi lebih ke apa ya, private ya, konseling kan lebih personal, face to person face to ya, person person gitu to ya Mbak, person. Jadi satu-satu. lebih bisa menggali sebenarnya masalah apa sih ibu ini. Kan setiap ibu mempunyai cerita yang berbeda ya untuk pengasuhan anaknya. Di situ kita bisa lihat, oh mungkin ibu ini salah satu, ini aja contoh ya yang kita temui. Ternyata ibu ini hanya memberikan makan ketika anaknya lapar saja. Oh oke. Kalau Padahal harusnya nggak gitu Mbak maksudnya. Ya, anak harus sudah. Jadi makan adalah proses belajar. Jadi kalau makan itu, kalau pola makan yang seimbang adalah 3 kali makan, kan utama ya, 2 kali selingan, harus diajarkan seperti itu. Oh, oke. Jadi jangan. Iya benar-benar. Aku ini deh. Kadang kan ada anak yang sebenarnya kalau nggak dikasih makan juga dia nggak ini banget gitu ya Mbak, nggak kelaparan gitu kan. Oh, oke. Ada orang-orang yang kayak gitu, makanya makan adalah proses belajar. Betul. Oh, oke. Dan lapar itu harus diajar. Maksudnya rasa lapar itu harus ditimbulkan maksudnya begini. Maksudnya bukan artinya anak kelaparan. Maksudnya inilah yang kita sebut dengan responsive feeding. Mengenali rasa lapar ataupun mengetahui rasa lapar anak. Jadi mungkin bisa aja anak itu lapar, tapi anak itu sebenarnya nggak tahu gitu. Akhirnya apa yang terjadi gitu ya? Dia mau ngapain gitu ya? Lapar itu harusnya kan makan, tapi bisa aja dia lapar, maunya main terus. Akhirnya dia senang dengan main. Dia kan belum bisa membedakan seperti itu. Atau mungkin bisa jadi dia lapar tapi melihat misalnya jajanan, akhirnya terpenuhi itu rasa laparnya dengan jajan, bukan makan utama. Seperti itu. Ini jadi gini gak sih, besok-besok jadinya kalau lapar nyarinya jajanan gitu ya? Iya, jadi pola asuhnya jadi agak lenceng. Yang harusnya kan 3 kali makan utama, 2 kali selingan. Ini karena makanya tadi pengaturan pola makan itu baik, karena kalau timbul rasa lapar, si anaknya tahu solusinya adalah makan makanan yang sudah diajarkan orang tuanya yang baik, maka itu akan terpola dengan baik gitu ya Mbak. Oke. Ini menarik nih, aku baru tahu soalnya. Ternyata responsive feeding tuh maksudnya kayak gitu. Tadi udah nih, berarti komplit banget gitu kan ya Mbak, sampai anaknya nanti, berarti pendampingannya sampai anaknya 5 tahun ya, balita, bayi 5 tahun kan Mbak? Ya, kalau untuk balita 5 tahun. Kalau untuk MPASI ya itu emang kita ini di 2 tahun, karena memang untuk pencegahan dari stunting tadi itu. Di yang 1000 HPK tadi. Betul. Oke. Berarti komplit banget nih ya. Nah lanjut tadi karena udah bahas soal di awal intervensi spesifik dan sensitif sama soal sanitasi. Stunting dan sanitasi kita udah belajar dari podcast sebelumnya soal ODF gitu. Ini berarti Banten melakukan ini juga nih Mbak sebagai salah satu upaya penanggulangan stunting. Boleh diceritain Mbak? Ya betul. Jadi sanitasi yang merupakan salah satu indikator di kawasan sehat. Nah dalam upaya memenuhi indikator tersebut, memang juga ini juga bersinambung dengan pencegahan eliminasi stunting tadi ya. Nah ODF atau sanitasi STBM ya kita bisa sebutnya, sanitasi total berbasis masyarakat yang sudah kita lakukan. Yang paling banyak adalah merubah perilaku BAB sembarangan menjadi BAB di jamban yang sehat, seperti itu. Nah, kita di sini fokusnya lebih ke merubah perilaku seperti itu. Adapun pembuatan jamban itu adalah inisiasi kita hanya lebih ke memicu warga tersebut untuk pertama merubah perilaku dan mengupayakan itu jamban sehat untuk keluarganya. Udah berapa nih Mbak sejauh ini yang ODF? Alhamdulillah dari tahun, kalau dibilang dari tahun 2020 ya kita awal start program, itu ada 1 kecamatan yang sudah ODF. Wah keren ya, Alhamdulillah waktu itu di kecamatan Cipocok ya. Kemudian kalau untuk kelurahan itu ada kelurahan di 1, 2, 3 ya kalau nggak salah ya. Sebentar saya sebutin satu-satu. Boleh Mbak.
Tak-takan satu, kemudian ada kelurahan Kalodran satu, di kelurahan Cigaong satu, 3. Nah ini akan running di kelurahan Nyapah dan Pabuaran lainnya. Itu lagi tim kita lagi bergiat-giatnya mengejar nih, gitu ya. lagi, per ODF-an Ria, berarti Ya. memastikan tadi masyarakat tidak lagi buang air besar sembarangan gitu ya. Betul. Baik, oke. Sanitasi, ODF, penanggulangan stunting, panjang nih ya kalau ngomongin penanggulangan stunting dari kalau bahasanya orang keren dari hulu ke hilir gitu ya, iya, Mbak. gitu ya. Keren banget, gue berasa keren nih soalnya. Baik, selanjutnya nih Mbak, tadi kan kita udah ngomongin ada permasalahan stunting, ada permasalahan stunting erat kaitannya dengan gizi. Lalu aku mau dong diceritain kalau misalnya di Banten tuh lebih situasi gizi apa sih yang sering ditangani sama teman-teman gitu. Kalau tadi Mbak Meta udah bahas tentang ada pengasuhan ya Mbak, pengasuhan ibu dan lain-lain. Boleh ceritain nggak Mbak kasus-kasus apa sih yang ditemui biar sobat sehat semuanya bisa dapet ini nih Mbak, apa ya, pandangan, cerita pengalaman, lesson learn lah dari apa yang udah teman-teman lakukan terkait upaya penanggulangan gizi. Oke, kalau di kawasan sehat kita yang di Serang ya, karena ini merupakan kota Serang, mungkin pola asuh ini yang kita titik beratkan, gitu ya. Kalau untuk pemenuhan nutrisi, mungkin setiap ibu akan mengupayakan, hanya saja pola asuh dan edukasi atau informasi tentang pemenuhannya inilah yang ada gap. Disitulah kita lebih banyak ke penyuluhan, terus edukasi seperti itu. Kemudian, biasanya perilaku yang tidak sesuainya soal apa nih Mbak? Apakah misalnya kalau kita bilang pola pengasuhan gitu, ini ibunya apa ya, kalau artis-artis nih Mbak sekarang yang suka dilihat ya, sobat sehat juga suka lihat anaknya kan makan sendiri gitu, ada kursi makannya gitu, terus fokus makan. Apakah yang terjadi di lapangan tuh pola yang, kalau pola menyimpang bener nggak ya bahasanya Mbak? Yang kurang sesuai sebenarnya apa sih Mbak? Ya, yang tadi yang mungkin karena dia di kota, terus banyak sekali akses masakan siap saji. Kalau dibilang ya masakan siap saji, jadi ibunya ini maunya gampang aja. Kalau kami yang dapatkan di lapangan seperti itu. Jadi mereka tuh banyak tuh pagi-pagi tidak menyiapkan makanan sarapan buat anaknya, malah membeli makanan udah jadi. Apa misalnya? Nasi uduk. Bubur ayam. Oh, bubur ayam. Yang nggak ada ayamnya. Oh iya benar. Bubur sama kecap aja. Benar. Ataupun kuah-kuah kuning itu. Nah itu kan kurang banget ya dari dari gizi seimbangnya dari gizi Mbak. Seimbang jauh, cuman hanya karbo aja lah paling. Nggak ada protein tadi ya Mbak. Tuh, padahal sayang banget 3 kali makan itu harusnya ada 3 kali protein kan untuk pemenuhan tumbuh kembangnya. Kemudian tadi siap saji seperti itu. Tantangannya nih makanan siap saji nih jadi ya. itu emang agak alot ya, susah banget ya kalau untuk merubah perilaku seseorang itu kan butuh waktu itu. Tapi ya alhamdulillah sih dengan ini ada yang udah berubah, tapi ada juga ya itu variatif ya. Gini ya Mbak, yang banyak terjadi biasanya di perkotaan, kayak anak kota banget nih aku. Kadang kenapa akhirnya milih jajan aja deh gitu, atau enggak soalnya anak saya tuh nggak suka makan masakan saya gitu kan. Terus nggak sukanya itu terlihatnya karena masakan ibunya kurang menarik gitu deh. Tadi balik lagi karena easy to access juga kan makanan-makanannya. Apakah ini yang melatar belakangnya kayak akhirnya ada banyak demo masak nih kan? Tadi Mbak Mita udah mention soal demo masak nih gitu. Berarti cara merubah si orang-orang ini dengan tadi memberikan. Nah mereka tuh tanggapannya gimana tuh Mbak? Jangan-jangan ibu-ibunya atau kalau di Serang ibu-ibunya masak tapi jadi ada yang masak, ada yang beli jadi gitu. Masak pun juga sekedarnya cuman nasi sama lauk gitu aja gitu ya. Itu pun lauknya juga bukan lauk hewani, hanya tahu atau tempe seperti itu. Nah kalau dengan adanya demo masak ini kan selain demo masak selain mengajarkan pengolahan masakan,
pemilihan bahan makanan juga kita makan bareng buat balitanya. Nah itu kelihatan sekali ya kalau ketika anak tuh dikasih variasi menu yang boleh dibilang baru ya buat mereka, tapi tidak juga kita menghadirkan makanan yang susah-susah lah, sisanya kearifan lokal di situ. Itu anak doyan makan, alhamdulillahnya tuh lahap lagi. Nah sebenarnya jadi kita bertanya-tanya ini sebenarnya apa nih yang menyebabkan anaknya nih gitu. bermasalah Padahal gitu ya, itu Mbak? makannya cuma nasi sama telur kan gampang banget ya didapat ya. Nasi, telur tuh dibikin opor waktu itu ya, sama tahu. Udah itu kan simpel itu, sama sayurannya kita bikin tumis labu siam. Tuh anak lahap banget makannya. Kemudian mungkin mereka baru nyoba sesuatu yang beda. Nah penggunaan santan juga itu jarang sekali digunakan sama ibu-ibu balita. Padahal santan itu kan sumber lemak ya, buat nambahin berat badan anak. Terus ada proteinnya juga. Nah itu buat asupan proteinnya. Kemudian ada rasa gurih, itu yang menambah cita rasa buat si anak nafsu makannya nambah lagi. Oke, MSG, enggak hanya dari MSG aja gitu ya Mbak ya. Rasa gurih tuh ternyata tadi ya Mbak ada santan, ada sumber-sumber lain yang bisa menciptakan rasa gurih itu sendiri gitu. Ya benar-benar. Soalnya kan kita bukan paham sih, kita tahu banget nih anak kecil tuh jangan dikasih MSG gitu kan. Makanya mungkin masakan anak-anak jadi kurang berasa enak gitu kan, kayak makanan sehat gitu kan. Ternyata tadi ya Mbak ada campuran-campuran alami dari masakan yang bisa menimbulkan rasa gurih kayak santan tadi contohnya gitu. Betul. Menarik nih. Emang umur berapa Mbak anak udah boleh makan santan? Kalau anak sebenarnya kalau usianya dia boleh 8 bulan ya kita ini ya, itu udah boleh karena itu udah ganti tekstur ya, bentuk lunak gitu ya. Itu udah boleh. Sekali lagi kalau santan itu kan kadang apa namanya tuh, kalau dibilang orang-orang tuh suka menyebabkan diare ya. Itu apa namanya kalomnya itu bukan hoax ya, apa sih namanya tuh? Iya, hoax apa? Kurang tepat, pemahamannya kurang tepat. Ya pemahaman yang kurang tepat. mitos maksud baik. banget mau ngomong itu. Mitos atau fakta Ya, gitu gitu ya. ya. Oke. Jadi mitosnya itu kan santan itu membuat diare gitu kan ya. Padahal enggak dong Padahal pastinya. tidak ya. Kembali lagi, diare itu bisa jadi karena ada alergi, bisa jadi karena kebersihannya kurang. Oke. Karena Mbak Mita udah bahas mitos atau fakta, aku mau dong beberapa mitos atau fakta yang tadi ya. Pertama ya sobat saya semua, mitos kalau misalnya santan itu membuat diare. Ini ada lagi nih, mitos atau fakta soal penggunaan minyak. Gimana tuh Mbak? Anak kecil mah jangan dikasih minyak banyak-banyak dulu nih. Nanti apa-apa gitu. Itu gimana tuh Mbak soal penggunaan minyak? Penggunaan minyak adalah sumber lemak dan itu harus ada di pola makan anak, terutama MPASI. Kenapa? Karena lemak itu dapat meningkatkan berat badan ya. Yang kedua itu untuk kecerdasan otak loh. Nah, karena berarti struktur pembuat otak itu adalah lemak salah satunya. Berarti anak-anak boleh makan gorengan kan Mbak? Boleh, yang dibuat sendiri ya. Tuh oke. catatannya. Karena kalau dibuat orang lain kita nggak lihat, nggak tahu tuh minyak gorengnya Pakai minyak apa gitu ya Mbak? Takut ada gitu. campuran-campuran yang tadi lah ya. Ya. Yang kurang-kurang berkenan gitu. Oke, berarti minyak boleh ya, ibu-ibu gorengan juga boleh, asal sesuai ya Mbak, dan dibuat sendiri. Ya. Gorengan-gorengan dibuat sendiri. Oke. Menarik. Tadi yang bingung Mbak Mita banyak banget konten menu-menu sehat-sehatnya. Boleh dilihat juga YouTube channel kita, episode-episode sebelumnya nih. Kita pasti ada menu sehat yang dimasak oleh Mbak Meta. Jadi Mbak Meta, ini tadi aku lupa, aku udah opening udah jelasin apa. Mbak Meta ini selain pimpinan LKC Dompet Duafa juga tim ahli gizinya Dompet Duafa. Jadi kalau nanti teman-teman boleh scroll playlist video kita tuh pasti ada menu-menu sehat yang diajarkan oleh Mbak Meta. Ada menu buat keluarga, ada menu buat lansia kayaknya yang kita udah pernah bikin ya Mbak. Ada menu juga buat anak juga kayaknya kita udah pernah bikin. MPASI juga kita kayaknya udah pernah bikin. Jadi boleh langsung dilihat saja di YouTube channel kita. Ada Ibu Meta sebagai chefnya gitu ya. Baik, back to pembicaraan kita soal permasalahan dan kasus stunting dan gizi dan lain-lain yang ada di Indonesia. Yang aku tahu juga nih, Mbak Meta ini telah menjelajah Indonesia dari Aceh sampai Indonesia bagian timur untuk tadi ya penanggulangan permasalahan gizi dan stunting di
berbagai macam provinsi. Boleh diceritain Mbak udah kemana aja? Terus menarik membahas perbedaan-perbedaan atau ada situasi gizi yang apa sih yang waktu itu Mbak Meta temuin? Bisa jadi nanti sekarang udah berbeda kan, tapi waktu itu kayak apa sih? Boleh diceritain Mbak? Oke. Jadi waktu itu kurang lebih tahun 2013 ya kalau nggak salah ya, antara itulah. Itu ada program bidan pelosok. Nah, saya dilibatkan dalam tim bidan pelosok itu untuk mengisi materi tentang gizi dan ASI waktu itu. ASI dan MPASI ya, itu satu paket. Nah, apa yang kita kerjakan waktu itu adalah kalau boleh dibilang scale up ya, untuk para bidan-bidan yang ada di pelosok. Untuk terbekali informasi-informasi yang mungkin ada gap, terutama gap tentang waktu itu masih kurang booming tentang ASI. Jadi masih kurang banyak yang mengetahui tentang pentingnya ASI, pemberian ASI. Kemudian juga gap tentang gizi, terutama pengukuran antropometri ini. Karena itu kan penting banget ya, antropometri, kita menilai status gizi anak yaitu dari antropometri gitu. Nah, mungkin itu amanah yang saya lakukan di situ, dan wilayahnya kalau nggak banyak sih ya, cuman perwakilan itu mungkin ada ya, perwakilan pulau tuh. Kalau dari Sumatera itu saya di Aceh waktu itu ditugaskannya di Melaboh ya. Kalau di Melaboh itu kita melatih bidan-bidan dan itu bidan pegawai negeri ya waktu itu ya. Dan memang mereka belum mengetahui tentang pemberian ASI, itu yang kita ituin sama antropometri. Nah, kemudian kalau bergeser ke arah Sulawesi waktu itu di Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Bantaeng itu mana Pak? Sulawesi. Masih Sulawesi Selatan sih. Sulawesi Selatan. Kabupatennya Bantaeng ya kalau waktu itu nggak salah ya. Yang orang-orang Sulawesi tahu lah. Tolong dijawab teman-teman Sulawesi, bener ya Bantaeng ya. Ya, di situ juga kita membekali dengan bidan-bidannya juga berarti Mbak. Ya, seperti itu juga ada pelatihan ya jatuhnya ya lebihnya. Kemudian geser lagi kemana ya waktu itu? Ke ini NTT. Ke NTT. Terus udah kayaknya terakhir kemana ya saya, NTB ya waktu itu ya, Lombok ya, itu seperti itulah. Jadi muter sekarang di Banten gitu ya Mbak? Sekarang ditaruhnya di Banten, alhamdulillah. Tapi Mbak Meta ini tetap menjadi referensi utama seluruh LKJ kalau mau nanya soal permasalahan gizi gitu ya Mbak. Berarti kalau aku berarti Mbak Meta nih udah lama banget ya Mbak menggawangi permasalahan gizi yang ada. Dan kita juga ternyata udah lama banget fokus sama permasalahan gizi ya Mbak. Dari tahun-tahun lama itu gitu ya, dan sampai sekarang masih fokus tadi. Nah, terakhir nih, my last question Mbak, soal sebenarnya apa sih yang butuh kita perkuat lagi gitu untuk penanggulangan masalah gizi dan stunting nih, boleh di Banten, boleh dalam kacamata Indonesia juga Mbak Meta. Kalau kacamata Indonesia, untuk kalau ini semuanya mungkin ya, karena permasalahan gizi itu bukan hanya satu pihak saja, itu juga butuh melibatkan semua pihak. Oleh karenanya kita butuh pemberdayaan di wilayah kita masing-masing nih. Kalau misalnya program ini mau berjalan sustain, maka libatkanlah masyarakat dan stakeholdernya. Itu yang bisa kita mungkin bisa kolaborasikan. Nah, kalau misalnya sudah kuat di situ, insya Allah sih program, walaupun kita exit program mungkin ya insya Allah tetap berjalan. Lebih ke situnya sih kali ya. Karena masyarakatnya udah diberdayakan gitu ya Mbak, untuk mengetahui situasi mereka gitu. Baik, banyak tadi udah kita bahas sama Mbak Meta. Tadi ada BB per TB, TB per U dan lain-lain. Boleh mulai difikirkan lagi dan dikunyah-kunyah bersama situasi dan Boski. Mbak Meta ada final statement untuk sobat sehat semuanya, untuk ibu-ibu, utamanya ibu-ibu dan keluarga, karena pengasuhan anak nggak sama ibu doang ya Mbak. Semuanya harus ikut gitu ya, menjadi satu kesatuan biar jadi berkontribusi dalam upaya buat buat keluarga yang di dalamnya nih masih ada balita. Ada pesan khusus Mbak? Waduh. Kameranya boleh gini nih. Mana yang situ ya? Ditunjuk ya.
Nah, ini dia karena gizi itu tidak sendiri, maksudnya penasaran gizi tidak sendiri, butuh banyak peran, dimulai dari kecil dulu, dari keluarga. Peran ayah itu penting banget untuk mendukung pemenuhan nutrisi, udah pastinya, sama memotivasi pemberian nutrisi yang baik di keluarga itu. Kayaknya seperti itu ya, dari keluarga dulu ya gitu. Kemudian naik lagi ke atas, peran serta stakeholder dan juga masyarakat. Inilah yang akan menunjang keberhasilan program dari penuntasan masalah-masalah gizi. Tuh seperti itu. Baik, yuk berarti kalau misalnya boleh di-recap, yuk sama-sama semua Anda penting dalam penanggulangan masalah gizi di Indonesia ya Mbak. Dimulai dari skup yang paling kecil tadi, keluarga gitu kan. Makasih Mbak Meta atas sharing berharganya hari ini. Teman-teman feel free untuk nanya-nanya nih, teman-teman Banten mungkin yang tinggal di area Banten pengen kolaborasi sama LKC Dompet Duafa Banten, boleh komen di bawah ini, nanti boleh sharing juga mau kolaborasi apa dan bersinergi apa gitu ya Mbak. Atau ada situasi-situasi yang mau diceritain ke Mbak Meta, nanti kita bisa melakukan upaya-upaya ya Mbak. Nah teman-teman, jadi konten kita hari ini adalah konten lanjutan dalam rangka Milad LKC Dompet Duafa ke-21. Kita akan tayang setiap Rabu dan bahas soal program-program kesehatan yang sudah kita lakukan di seluruh Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mbak Meta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan Sobat Sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.